Jelang laga Indonesia kontra Australia, kami pikir nggak ada hal lain yang lebih menarik dibandingkan membahas soal laga ini, bukan? Jadi di video ini kita akan mengulas soal strategi apa sih yang paling tepat untuk bisa menang atas Australia. Jadi, bisa menang ya, bukan hanya imbang. Tentu STY jauh lebih tahu, tapi di sini kita hanya coba untuk mengulas berdasarkan pola permainan timnas Australia hingga pola permainan paling efektif dari timnas Indonesia. Dan berikut rangkuman selengkapnya. Selasa malam, atau tepatnya pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi tim tangguh Australia dalam partai kedua babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Laga tersebut nantinya akan dimainkan di kandang Indonesia atau Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan laporan terbaru menyebutkan jika tiket telah terjual habis, di mana artinya kurang lebih 65.000 penggemar tim Garuda bakal memadati Stadion Kebanggaan Indonesia tersebut. Jelas ini akan jadi laga yang sangat krusial dan penting demi harapan mencapai target tinggi lolos ke putaran final Piala Dunia. Menghadapi tim sekelas Australia yang punya skuad level Piala Dunia, The Socceroos secara umum lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia. Namun jika melihat perkembangan timnas Indonesia dan beberapa faktor pendukung lainnya, ada optimisme yang muncul bahwa Indonesia bisa meraih hasil positif di laga kontra Australia. Kalau kata Shin Tae-yong, Indonesia sudah berubah. Tak sama dengan Indonesia yang dulu, sehingga muncullah target menembus putaran final ajang Piala Dunia. Pressing dan counter efektif. Dengan skuad yang diisi oleh para pemain yang banyak bermain di Eropa, serta berpengalaman untuk bermain di ajang Piala Dunia, Australia ini punya kemampuan untuk bermain dengan sistem penguasaan bola. Jika kita melihat statistik laga demi laga Australia, tim ini hampir selalu memiliki penguasaan bola yang lebih tinggi dibandingkan rival mereka. Dengan selanjutnya, pasukan dari Graham Arnold tersebut cukup sering untuk memanfaatkan beberapa wing cepat mereka dalam mengirimkan bola ke area kotak penalti. Dengan pola ini, mereka ingin memanfaatkan penyerang mereka untuk memenangkan duel udara. Dan itu terbukti sukses ketika 4 gol Australia yang bersarang ke gawang timnas Indonesia di ajang Piala Asia yang lalu, semua berawal dari bola-bola crossing yang diarahkan ke area kotak penalti. His way through, ball into the middle, and it's creeped in. 1-0 lead. Lovely ball in, and there is a second for the Socceroos. Heel into the path of Atkinson here. Jackson Irvine unmarked. Great save from Ardy, but he can't keep out the second. Craig Goodwin might add another. Great ball in, great header. Harry Souttar, Leicester City. Mengantisipasi pola permainan tersebut, jelas Shin Tae-yong harus meminimalisir bola-bola dari sisi sayap. Dengan fullback timnas harus bisa memenangkan duel-duel di area sayap. Di sini peran Verdong dan juga Sandy Walsh akan sangat penting. Untuk selanjutnya di posisi central defender, Jay Izzaz harus bisa membantu lini belakang timnas memainkan duel-duel udara jika itu terjadi. Ya, disinilah untungnya kita punya Jay dan Pais yang punya kemampuan baik dalam membaca bola-bola crossing. Heroes make us proud. Fields of green and gold. Stories to be told. Hearts are beating fast. Victory will grasp. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Setelah sukses mengantisipasi atau meredam serangan-serangan dari timnas Arab, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan tim Garuda adalah melakukan serangan direct cepat. Hal ini terjadi lantaran garis pertahanan timnas Australia yang cenderung tinggi. Strategi ini sudah pernah digunakan Shin Tae-yong saat menghadapi timnas U23 Australia di ajang Piala Asia U23. Saat itu strategi ini berhasil. Indonesia memang tidak memiliki penguasaan bola banyak, tapi counter-counter timnas terbukti efektif. Dan akhirnya timnas menang 1-0 saat itu.
Dan kami pikir strategi ini akan makin menarik dengan keberadaan sosok Ragnar Uratmangun hingga Strike yang semakin matang dengan kemampuan dual one-on-one yang kedua penyerang ini miliki. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. STY meningkatkan daya juang dan optimisme. Setelah ngomongin soal strategi, hal selanjutnya yang harus dan wajib dimiliki para pemain timnas adalah daya juang. Jadi begini, menurut Coach Shin Tae-yong, salah satu kunci di balik keberhasilan timnas Indonesia saat berhasil mengalahkan Australia U23 yang lalu adalah kepercayaan diri dan daya juang dari para pemain timnas. Dan jika itu dimiliki para pemain, maka itu akan membantu untuk meraih kemenangan. Jelas Australia memiliki tim yang bagus, fisik pemain yang kuat, cepat, dan mempunyai skill individu serta teknik yang bagus. Jadi kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Dan benar saja pertandingan ini sangat sulit. Sebelum kami bertanding, saya selalu menekankan untuk tidak menyerah. Para pemain harus meningkatkan kepercayaan diri. Saya pikir ini berhasil dan kami mendapatkan hasil yang bagus. Ujar Shin Tae-yong, sumber bolasport.com. Hal itulah untungnya yang sudah mulai dimiliki para pemain timnas. Para pemain seperti Jay Itzas bahkan sudah sangat percaya diri dengan skuad timnas yang bisa memberikan kejutan ke Arab Saudi. Begitupun sekarang, Ragnar, Pais, dan para pemain timnas lainnya, mereka cukup percaya diri untuk bisa memberikan kejutan pada Australia dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan demi target ke Piala Dunia. Ini penting teman-teman, karena dengan kepercayaan diri seperti itu, para pemain tidak memiliki mental inferior, sehingga bisa menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Saya pikir sejak awal negara lain sudah merasa bahwa kami adalah tim yang bisa mengancam mereka. Saya pikir negara-negara lain sudah menganggap Indonesia sebagai lawan yang kuat. Semakin banyak kami bertanding, semakin banyak yang akan kami tunjukkan tentang kualitas tim ini. Ragnar Uratmangun, sumber Bola Sport. Erick Thohir, waktunya balas dendam. Bicara soal motivasi, kami pikir Ketua Umum PSSI punya cara terbaik untuk membakar motivasi para pemain timnas. Salah satunya adalah momentum balas dendam. Sekitar Juli lalu, timnas U16 sempat dikalahkan Australia di Indonesia dengan skor 5-3 di partai semifinal AFF U16. Dan saat itu Erick Thohir nampak tak senang dengan aksi para pemain Australia yang nampak berlebihan dalam merayakan kemenangan. Untuk itu Erick menegaskan dan meminta para pemain timnas Indonesia untuk membalaskan dendam adik-adiknya di bulan September ini atau Selasa malam. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Ya, siap. Kita siapin, oke? Pak. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar, ya. Jadi jangan takut. Di laga kontra Australia sendiri, ada beberapa keuntungan yang bisa membantu kita untuk merengkuh 3 poin. Pertama adalah dukungan dari para penggemar timnas. Seperti kita jelaskan tadi, 65.000 penggemar diperkirakan akan memberikan error pada timnas Australia. Selain itu, kita bisa mendapatkan tambahan kekuatan saat Justin Hubner bisa bermain. Sebaliknya, Australia tidak akan bisa bermain dengan penyerang nomor 1 mereka, Kusini Yenggi, yang mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Keuntungan juga kita dapatkan jika melihat tekanan yang tengah didapatkan kubu Australia. Kalah di kandang kontra Bahrain membuat Graham Arnold dalam ancaman pemecatan. Ini mirip dengan kondisi Mancini yang lalu, di mana tekanan begitu besar dirasakan sang pelatih. Dan terakhir, kita tengah dalam mode yang luar biasa.
Jadi mari kita berdoa dan berharap jika Indonesia bisa mencapai hal-hal luar biasa di laga kontra Australia Selasa malam. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.